Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa lagi dengan saya Tejo Nursito dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi tentang demand dan supply. Demand dan supply merupakan konsep yang sangat penting ya ketika kita belajar tentang ilmu ekonomi. Karena hampir sebagian besar teori-teori ekonomi itu berangkat dari konsep demand dan supply. Jadi kalau Anda itu paham apa itu demand dan supply, nanti ini akan membantu Anda, memudahkan Anda untuk memahami teori-teori ekonomi berikutnya. Baik, tujuan pertemuan kita hari ini ada 3, mudah-mudahan bisa tercapai semua. Yang pertama, nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengkonstruksi makna dari permintaan dan penawaran. Kemudian tujuan yang kedua, para mahasiswa nanti akan mampu ya membuat kurva permintaan dan penawaran. Dan nanti kalau waktunya cukup ya, nanti kita masuk ke tujuan yang ketiga, bisa membedakan dan menganalisis apa itu pergerakan dan apa itu pergeseran kurva baik permintaan maupun penawaran. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode simulasi, konsumsi, dan produksi apel ya. Simulasi itu mirip seperti aslinya tapi tidak asli ya, atau tiruan saja. Jadi kalau simulasi konsumsi berarti mirip mengkonsumsi tapi hanya pura-pura mengkonsumsi. Nah, untuk medianya yang kita pakai ini ada mal apel ya, alat untuk membuat apel, kemudian ada krayon, ada gunting, ada juga kertas bekas ya. Nah, kita masuk ke apersepsi ya. Nah, di dalam ekonomi itu terdapat demand dan supply ya, ada permintaan dan ada penawaran ya, di mana mereka akan saling bertemu ya antara demand dan supply. Nah, setiap transaksi itu ada permintaan, kemudian ada penawaran, terus ada harga yang disepakati, kemudian ada kuantitas, baik kuantitas yang diminta maupun kuantitas yang ditawarkan. Dan itu hubungannya saling mempengaruhi ya. Permintaan bisa mempengaruhi penawaran, penawaran pun bisa mempengaruhi permintaan. Demikian juga harga bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran, permintaan dan penawaran pun bisa mempengaruhi harga. Jadi hubungannya itu saling ya, saling mempengaruhi. Nah, sekarang ini ya, kita bayangkan ya, kan kita punya selera masing-masing ya terhadap buah-buahan. Ada buah anggur, belimbing, durian, pisang, apel, terus itu sawo ya, buah salak, buah manggis, buah nangka ya. Nah, biasanya selera kita itu nggak sama ya terhadap buah-buahan itu. Ada yang mungkin suka anggur, ada yang enggak, ada yang suka durian, ada yang tidak, ada yang paling suka apel, ada yang tidak ya. Nah, sekarang Anda urutkan ya berdasarkan tingkat kesukaan ya. Semakin suka itu berarti skornya semakin tinggi ya. Jadi dikasih skor gitu. Kalau makin suka berarti skornya makin tinggi. Itu 1 sampai 10 ya. Misalnya kalau kamu itu suka durian ya, paling suka buah durian, berarti durian dikasih skor 10. Karena paling suka ya. Tapi kalau misalnya paling sukanya anggur, berarti anggur skornya 10. Kayak gitu ya. Oke. Sudah siap ya? Ya, ini juga ada LKM-nya ya sebenarnya ya. Nah, oke, silakan kamu tulis ya di kertas. Nah, ini contoh LKM ya, LKM yang sudah kita bagikan ya di grup WhatsApp. Nah, ini bisa diisi ya, ini tingkat kesukaannya terhadap berbagai buah. Skornya 1 sampai 10. Nah, gitu. Oke, ini contoh ya. Contoh kita fokus ke buah apel. Nah, misalnya ya, Anda kasih skor buah apel 5, itu artinya apel itu di tengah-tengah ya, di antara buah-buahan yang lain ya. Tingkat kesukaan Anda terhadap apel itu adalah skornya 5.
Contoh. Nah, sekarang kita mau hitung ya. Hitung berapa tingkat kesukaan apel ya di kelas ini. Kita mau menghitung angkanya ya. Jadi nanti kalau saya bilang angka 10, yang menilai apel skornya 10 silakan angkat tangan gitu ya. Kalau saya bilang 9, nanti yang nilai skor apelnya 9 silakan angkat tangan. Oke, sudah angkat tangan. Nah, lalu kita masukkan datanya ya. Tuh, kita pakai Excel ya. Cuma di sini kita pakai angka yang sudah saya siapkan ya, biar cepat gitu ya. 10 itu kita ganti 10.000 ya. 9 itu kita ganti 9.000. Nah, tingkat kesukaan di sini kita asumsikan kita suka dan siap berkorban ya, sebesar tingkat kesukaan kita. Nah, asumsinya begitu ya. Jadi tingkat kesukaan itu kita asumsikan sama dengan kesiapan kita, kerelaan kita untuk berkorban. Nah, ini tadi setelah kita hitung ya, cuma ini pakai angka yang sudah saya siapkan. Nah, misalnya ini yang menilai apel 10 ya, atau 10.000 itu ada satu ya, satu mahasiswa. Kemudian yang menilai apel dengan skor 9 ya, atau di sini 9.000 itu ada 2 mahasiswa yang angkat tangan ya. Kemudian yang menilai apel 8.000 itu ada 2 mahasiswa yang angkat tangan. Dan seterusnya ya. 6.000 ada 5, 5.000 ada 7, 4.000 ada 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah schedule permintaan buah apel di kelas ini ya. Schedule permintaan. Yang 10.000 ada 1 mahasiswa, yang 9.000 ada 2 mahasiswa, yang 8.000 ada 2 mahasiswa dan seterusnya. Nah, dari schedule tadi kita bisa membuat ini permintaan, bisa menghitung ya, menghitung permintaan buah apel. Oke, permintaan itu berarti mewakili konsumen ya, mewakili pembeli. Nah, kalau kita mau menghitung permintaannya, itu harus dimulai dari harga tertinggi atau harga termurah. Ya, dari harga tertinggi. Kenapa dari harga tertinggi? Karena permintaan itu mewakili konsumen ya, pembeli. Jadi pembeli yang paling kaya, pembeli yang paling kuat, pembeli yang paling suka buah apel, dia akan berusaha untuk mendapatkan apel duluan ya. Walaupun harganya 10.000, paling mahal dia beli ya. Karena dia paling kaya, paling suka buah apel ya. Sehingga walaupun harganya 10.000, dia akan beli ya. Berapa permintaan apel di harga 10.000? 1 ya. Karena yang menilai apel dengan skor 10.000 atau 10 di perhitungan tadi 10 ya. Kita anggap 10 di sini adalah 10.000 ya. Itu ada 1 mahasiswa. Berarti permintaan buah apel di harga 10.000 adalah 1. Nah, sekarang kalau harga apel kita turunkan ya, dari 10.000 menjadi 9.000. Nah, ini ternyata yang menilai apel 9 ya. Nah, 9 kita asumsikan 9.000 ya. Itu ada 2 mahasiswa. Jadi sekarang kalau harga apel turun menjadi 9.000, itu ada 2 mahasiswa tadi yang angkat tangan di angka 9 ya, atau 9.000 ya. Berapa demand atau permintaan apel di harga 9.000? 2, 3, 4. Yang benar 3 ya. Karena 2 mahasiswa yang menilai 9.000 tadi mau angkat tangan, mau beli. Yang 10.000, yang 1 mahasiswa mau beli nggak? Ya jelas mau kan, 10.000 aja dia beli kan. Apalagi 9.000 dia juga pasti akan ikut beli. Berarti kalau harganya turun menjadi 9.000, permintaannya ada 3 ya. Dari mana angka 3 itu? Dari 2 ini ya, 2 mahasiswa ini ditambah 1 mahasiswa yang skornya 10 atau 10.000. 3 ya. Lalu bagaimana kalau harga apelnya turun menjadi 8.000? Ini ada 2 mahasiswa yang angkat tangan. Berarti permintaannya ada berapa? Ada 2, 3, 4 atau 5? Nah, yang benar 5 ya. Karena 2 mahasiswa ini yang menilai 8.000 mau beli, si 2 mahasiswa yang menilai 9.000 juga mau beli ya. 9.000 aja dia beli, apalagi turun jadi 8.000.
Lalu yang 10.000 ini mau beli nggak? Jelas mau kan? 10.000 aja dia beli, apalagi harganya 8.000. Nah, berarti demand ini adalah akumulasinya ini ya. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, sehingga semakin tinggi harga apel, kuantitas yang diminta semakin sedikit ya. Ini kuantitasnya ya, kuantitas yang diminta ya. Semakin murah harga apel, semakin banyak kuantitas apel yang diminta. Bukan permintaannya ya, tapi kuantitas yang diminta. Nah, sekarang kalau kita gambarkan kurvanya ya. Kalau kita gambarkan kurvanya, ini yang vertikal ini ya, yang tegak lurus ini adalah price, harga, lalu yang horizontal adalah kuantitas. Nah, ini tinggal kita hubungkan ya. Ketika harganya 10.000 kan kuantitas yang diminta ada 1 ya. Nah, kita taruh. Ini satu ini di sini ini kuantitas ya, kuantitas yang diminta, bukan permintaan ya. Permintaan itu ini kecenderungannya ini ya. Nah, ini baru jadi permintaan. Tapi kalau satu kayak ini namanya kuantitas yang diminta ya. Oke, kalau harganya 9.000, kuantitas yang diminta ada 3 ya. Kalau 8.000, kuantitas yang diminta ada 5. Kalau 7.000 ada 10 dan seterusnya ya. Oke, lalu kita tarik garis. Nah, kita tarik garis dulu lalu kita haluskan ya. Nah, inilah yang disebut dengan kurva permintaan ya. Dimulai dari harga termahal mewakili pembeli terkaya, terkuat, ternafsu, tersuka ya. Akhirnya sampai ke harga yang lebih murah ya. Makanya kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, begitu ya. Di sini ini bukan 5 apel di sini ya, tapi ini apel ke-5. Begitu ya cara membaca kurva permintaan ya. Di titik ini ya, bukan 40 apel ya, tapi ini apel ke-40. Jadi walaupun apelnya ini sama ya, ini apel pertama, kedua, ketiga, keempat dan sampai apel yang ke-40 di sini ya. Itu apelnya sama, apel yang sama. Cuma nilainya, tingkat kesukaannya sudah tidak sama ya. Apel yang pertama walaupun apelnya sama, tapi tingkat kesukaannya sudah berkurang ya. Misalnya ini, kalau kamu makan apel yang pertama, enak banget 10 ya. Apel yang kedua, apelnya sama, apakah seenak apel yang pertama? Enggak, tentu udah mulai turun ya. Apel yang ke-5 udah makin turun kan. Apel yang ke-40 wah udah bosan mungkin kamu ya, walaupun apelnya sama. Nah, itulah alasannya mengapa kalau kita punya uang nggak mungkin ya kita akan belikan semuanya barang yang sama ya. Misalnya kamu punya uang 10 juta, nggak mungkin kan dibelikan dawet semua. Nah, nggak mungkin. Pasti kita akan membeli barang-barang yang beraneka macam untuk memaksimalkan utility kita ya. Oke, sekarang ini ya tugasnya kamu mendiskusikan ya. Udah dibagi ya, bagi kelompok. Nah, setiap kelompok nanti mengerjakan LKM yang sudah kita bagikan tadi ya. Ini ada 2 soal, apa yang dimaksud dengan permintaan dan kondisi apa saja yang membuat kamu atau kelompok kamu itu membeli apel lebih banyak atau membeli apel lebih sedikit ya. Dalam kondisi apa? Misalnya kalau lagi punya banyak duit, kamu beli apelnya lebih banyak. Kalau nggak punya duit, beli apelnya lebih sedikit. Nah, seperti itu ya. Silakan didiskusikan ya. Waktunya 5 menit. Ya, ini ada timernya ya itu. Merah-merah itu, tanda merah. Nah, ini jalan terus ya. Jalan. Nanti kalau udah sampai ke ujung ini waktunya habis ya. Nah, begitu habis, dah langsung kirim tugasnya di grup WhatsApp ya. Nanti kelompok yang pertama kita kasih kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya, dan dapat poin ya. Dan nanti kelompok yang betul semua jawabannya juga akan dapat poin tambahan ya. Waktunya hanya 5 menit. Ya, oke, itu contoh mahasiswa ya yang mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, tadi sudah mempresentasikan ya apa itu permintaan ya. Kita hanya memberikan penguatan ya. Jadi yang namanya permintaan itu adalah keinginan akan suatu barang atau jasa
tapi juga didukung dengan kemampuan untuk membelinya gitu. Jadi kita itu pengen tapi juga punya duitnya, nah itu baru permintaan gitu. Tapi kalau cuma pengen nggak punya duit, ya itu bukan permintaan dan kamu tidak dianggap sebagai permintaan atau calon konsumen dari sebuah perusahaan ya, karena nggak punya duit. Misalnya kamu pengen ya handphone seri terbaru, apa handphone seri terbaru, ya pokoknya yang terbaru ya, semua pengen ya, punya duitnya enggak? Belum tentu kan. Nah kalau nggak punya duit ya tidak akan dianggap sebagai permintaan ya. Jadi permintaan itu pengen tapi juga punya duitnya. Nah lalu banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Harga ya, kalau harga itu sebenarnya tidak mempengaruhi permintaan ya sebenarnya ya, tapi harga itu mempengaruhi kuantitas yang diminta ya. Jadi harga itu hanya mempengaruhi kuantitas yang diminta. Kalau permintaannya sih tetap, hanya kuantitasnya bisa naik bisa turun ya. Kalau harganya naik ya kuantitas yang diminta turun, kalau harganya turun kuantitas yang diminta itu naik. Tapi bukan permintaannya ya, tapi kuantitas. Jadi tolong kamu bisa membedakan ya antara permintaan dan kuantitas yang diminta ya. Lalu pendapatan ya. Nah, kalau pendapatan itu bisa mempengaruhi permintaan ya. Misalnya kalau kamu pendapatannya naik ya otomatis permintaan apelnya naik. Kalau kamu pendapatannya turun ya otomatis permintaan apelnya turun ya, walaupun harga apelnya tetap. Lalu harga barang lain ya. Misalnya kalau mangga turun ya, otomatis permintaan akan apel akan turun ya, karena kamu akan mengalokasikan uangmu untuk beli mangga gitu. Tidak beli apel karena mangga lebih murah, harga mangga kan turun gitu loh. Contohnya kayak gitu ya. Lalu selera ya, misalnya kamu lagi ngidam buah apel ya, walaupun harga apel lagi mahal ya, tapi kalau kamu ngidam ya kamu terpaksa akan beli apel ya, namanya juga sedang ngidam kan. Nah gitu ya. Lalu ekspektasi itu harapan di masa yang akan datang gitu ya, harapan atau bisa juga ramalan gitu ya, atau prediksi ya. Misalnya begini, pemerintah mengumumkan ya minggu depan akan membuka keran impor apel besar-besaran ya, sehingga apel-apel dari luar negeri akan membanjiri pasar kita. Bagaimana keputusan kamu untuk membeli apel saat ini? Menambah konsumsi apel atau menunda konsumsi buah apel? Ya tentu kamu akan menunda kan, nunggu minggu depan, karena minggu depan akan banyak apel impor datang kan, yang pilihannya lebih banyak, variasinya juga lebih banyak gitu ya. Jadi ekspektasi juga bisa mempengaruhi. Oke, sekarang kalau tadi sudah simulasi konsumsi apel, nah sekarang kita akan simulasi produksi apel. Nah itu gambar itu contoh hasil produksinya ya, produksi buah apel. Namanya juga simulasi kan, mirip tapi nggak beneran ya, pura-pura. Jadi kita pura-pura memproduksi buah apel. Ini masih tugas kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok itu harus memproduksi apel ya sebanyak mungkin dengan peralatan yang disediakan ya. Ini waktunya 5 menit ya, hanya 5 menit. Lalu harus dihitung ya, biaya-biayanya harus dihitung, karena kita belajar ekonomi itu harus pakai hitung-hitungan ya, diperhitungkan maksudnya ya. Mal itu alat cetaknya ya, mencetak untuk menggambar buah apelnya itu 2.000 per unit, gunting 3.000 per unit ya, krayon 500 per unit, lalu bolpen untuk menggambar apelnya di kertas itu 500 per biji ya. Lalu jumlah peralatan yang dipilih itu maksimal 10 buah ya, harus kita batasi ya. Kamu boleh kombinasi mal, gunting, krayon, pulpen ya. Silakan mau berapa unit tapi maksimal 10 ya. Kita batasi 10 ya. Oke. Lalu kertas kita hitung nanti setelah selesai, jadi kita hitung hasilnya saja. Kertas kita hitung 100 per biji ya, 100 potongan apel. Nah itu 100 per biji hitungnya. Lalu tenaga kerja itu adalah anggota kelompok, semua kelompok harus ikut ya, tidak boleh tidak ikut ya, semua harus masuk. Jadi kalau anggotamu itu ada 5 orang, berarti 5 kali 1.000 ya, 5.000 per 5 menit. Kalau ada 6 orang ya berarti 6 kali 1.000, 6.000 per 5 menit, itu biaya tenaga kerja ya. Lalu supaya guntingnya tidak rusak, tidak boleh ditumpuk ya kertasnya, harus satu-satu guntingnya, nggak boleh curang ya. Kalau ketahuan curang nanti kena diskualifikasi ya.
Oke, paham ya? Gitu ya. Oke. Terus kita hitung ya, kita hitung biaya produksinya ya. Itu juga ada LKM yang bisa kamu isi ya. Ini kalau kamu pakai gunting berapa ya, misalnya guntingnya 2 gitu ya. Nah itu langsung muncul ya, malnya misalnya 1 gitu ya. Tapi ini tergantung keputusan tim kamu ya, untuk menentukan alat yang mau kamu pakai ya. Oke, untuk kertasnya itu nanti ya. Nah, di sini misalnya biaya ini ya, biaya tetapnya ya, biaya bahan bakunya ya, itu 14.500. Terus nanti kamu buat apelnya ya kan, misalnya jadi 10 ya, jadi 10. Nanti yang kita hitung adalah biaya per bijinya jadi berapa gitu ya. Berarti kalau biaya totalnya 14.500 menghasilkan 10 apel, berarti biaya per biji apelnya 14.500 ya, dibagi 10 berarti 1.450. Nah, di sini kelompok kamu itu harus berusaha memproduksi apel sebanyak-banyaknya ya. Karena ini jadi pembagi ya. Artinya semakin banyak apel yang kamu produksi akan semakin murah. Nah, gitu ya. Jadi kamu harus membuat apel sebanyak mungkin dalam waktu hanya 5 menit. Lalu nanti harus murah-murahan. Semakin semakin banyak apel yang kamu produksi, nanti harganya bisa makin murah. Nah, nanti apel yang paling murah nanti akan laku duluan ya, dan akan dapat nilai tambahan. Gitu ya. Jadi masing-masing kelompok itu harus berusaha untuk memproduksi apel sebanyak mungkin dengan harga semurah mungkin gitu ya. Waktunya hanya 5 menit. Nah, ini contoh simulasi membuat apel ya. Ini adalah timernya ya. Timernya itu 5 menit. Ini timer jalan ya. Ini kalau gambar biru-biru ini nyampe ke ujung berarti waktunya habis ya. Begitu waktu habis sudah berhenti, angkat tangan. Tidak boleh membuat apel lagi ya. Semua harus berhenti. Gitu ya. Jadi waktunya hanya 5 menit. Oke, ini contoh nih ya. Mereka bekerjasama membuat apel ya. Ini melatih kreativitas dan kemampuan kolaborasi. Nah, ini kelompok yang berhasil membuat apel dengan biaya termurah, paling efisien ya. Apelnya apel merah ya, apel premium, harganya murah lagi. Oke, nah ini contoh ya, contoh dari kelas lain ya. Jadi kelompok 1 misalnya ya, ini biaya atau harga apel per bijinya itu 1.450. Kelompok 2 696. Kelompok 3 1.376 ya. Kelompok 4 445. Kelompok 5 309 ya. Kelompok 6 673. Kelompok 7 573. Kelompok 8 623 ya. Nah, ini angkanya seperti ini ya, biaya produksi per apel. Ini kuantitas ya. Ini kuantitas yang dibuat oleh kelompok 1 ini ada 14 apel, kelompok 2 ada 29 apel, kelompok 3 ada 17 dan seterusnya sampai total output atau produksi buah apel di kelas ini ada 295. Kira-kira dari angka ini bisa nggak kita buat kurva penawarannya? Oh bisa. Caranya gimana? Harus kita urutkan dari harga termahal kayak permintaan atau dari harga termurah. Tentu saja dari harga termurah ya, karena supply penawaran itu mewakili produsen ya, produsen pembuat, berarti harus dimulai dari harga termurah. Kenapa? Karena mewakili produsen ya. Jadi produsen yang harganya paling murah, paling efisien, dia akan memenangkan persaingan ya. Apelnya akan laku duluan, akan dibeli duluan. Nah, yang apelnya mahal minggir dulu ya, lakunya nanti kalau semua apel udah habis baru dia laku gitu ya. Nah, di sini di kasus ini yang paling murah itu apelnya kelompok 1 ya. Ini kelompok 5 ini malahan. Kelompok 1 paling mahal. Kelompok 5 ini bisa 309 ya. Wah, murah banget ya. Lalu yang kedua apelnya kelompok 6 ya. Ini bukan 410 ya, tapi 696 gitu ya. Angka yang benar ya.
Baru apel kelompok 4 ini 445 ya. Oke. Nah, jadi kalau penawaran dimulai dari harga termurah. Nah, ini dimulai dari apelnya kelompok 5. Kelompok 5 ini harganya 309 ya, kuantitasnya 71. Jadi di harga 309 yang bisa jualan hanya kelompok 5. Kelompok 6 bisa nggak masuk ke pasar? Ya bisa sih bisa, tapi akan rugi ya karena harganya 309 sementara biaya produksinya kan 410. Makanya di harga 309 itu yang bisa masuk ke pasar hanya kelompok 5. Dengan kuantitas 71. Supply-nya berapa? Ya 71 ya. Karena satu-satunya yang bisa jualan hanya kelompok 5. Tapi kalau misalnya harganya naik menjadi 410 ya, harga apel jadi 410, kelompok 5 bisa jualan nggak? Ya bisa, karena harganya lebih murah ya, biaya lebih murah gitu loh. Wong dia 309 aja bisa jualan, apalagi 410 kan bisa jualan. Berarti supply-nya dari kelompok 6 ada 56, ditambah apelnya kelompok 5 ada 71. Berarti ada 127 ya. Lalu di harga 445 ini kelompok 4 bisa masuk, kelompok 6 bisa masuk, kelompok 5 bisa masuk. Sehingga ditambah 44 ya, apelnya dari kelompok 4 di harga 445, supply-nya menjadi 171. Dari mana? Ya disuplai oleh kelompok 4, kelompok 6 dan kelompok 5. Dan begitu seterusnya ya. Makanya kalau di penawaran itu semakin mahal harga suatu barang, itu semakin banyak produsen yang bisa masuk ke pasar, sehingga kuantitas yang ditawarkan atau supply-nya, bahkan supply-nya itu semakin tinggi. Kalau semakin mahal ya, tapi kalau semakin murah semakin sedikit supply-nya. Karena kan perusahaan yang efisien kan lebih sedikit gitu ya. Ini contoh ya. Contoh kita pakai kasus lain ya, pakai angka yang lain. Kalau 10.000 ada 1 supply-nya, kalau 9.000 ada 2 ya, kuantitasnya ya. Kalau 8.000 ada 2 kuantitasnya, kalau 7.000 ada 5 gitu ya. Nah, lalu dari angka itu kita hitung supply-nya ya. Dari harga termurah dulu ya. Nah, kalau 1.000 ada 7 ya. Lalu kalau harganya 2.000 itu kelompok yang biayanya 1.000 bisa jualan juga. Kan ada 7 itu, 7 tambah 3 berarti 10 ya. Lalu kalau harganya naik menjadi 3.000 ya, itu yang 5 apel sama yang di bawahnya yang 2.000 itu juga bisa jualan, yang 1.000 apalagi kan. Berarti kita jumlahkan menjadi 15 dan begitu seterusnya ya. Lalu kalau kita gambarkan kurvanya ya tinggal kita cocokkan ya antara price dan kuantitas ya. Kita mulai dari harga termurah 1.000 itu ada 7 ya. Lalu 2.000 itu ada 10, 3.000 itu ada 15 dan seterusnya ya. Nah, itu kurvanya seperti itu. Kemudian kita tarik garis ya. Kita hubungkan antara titik itu. Lalu kita perhalus garisnya. Nah, itulah yang disebut dengan kurva supply atau penawaran. Itu. Oke, sekarang kamu saatnya diskusi ya. Kamu buat schedule dan kurva penawaran dari data produksi apel kelas ini tadi ya. Dari kelas yang dimainkan. Lalu setelah itu kamu mengkonstruksi ya, apa yang dimaksud dengan penawaran. Nah, setelah itu kamu diskusikan kondisi apa saja yang membuat kelompok kamu atau kamu sendiri memproduksi apel lebih banyak atau lebih sedikit. Itu kondisi yang seperti apa. Nah, ini contoh ya, mahasiswa sedang diskusi ya. Lalu setelah itu dipresentasikan ya tugasnya. Nah, oke, setelah presentasi kita beri penguatan ya. Jadi yang namanya penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang mau dan mampu dihasilkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Konsep penawaran ya. Yang mempengaruhi juga ada banyak ya. Misalnya harga ya. Kalau harga itu mempengaruhi kuantitas ya, bukan penawarannya ya.
Jadi kalau harganya turun, kuantitas yang ditawarkan turun. Kalau harganya naik, kuantitas yang ditawarkan juga naik. Ya. Lalu harga input ya, harga bahan baku ya. Misalnya produsen tempe ya, itu kalau harga kedelai turun, dia senang kan, akan memproduksi lebih banyak. Tapi kalau harga tempe naik ya, bahkan naik sampai drastis gitu ya, itu pengrajin tempe menjerit ya. Mereka akan mengurangi ukuran tempenya ya. Gitu. Itu artinya supply-nya menurun. Nah, gitu. Teknologi ya. Nah, teknologi itu bisa meningkatkan penawaran ya. Kalau ditemukan teknologi baru dengan sumber daya yang sama, itu nanti outputnya bisa lebih tinggi ya dengan teknologi. Lalu ekspektasi ya, harapan ya. Sama misalnya produsen gula ya, pemerintah mengumumkan bulan depan akan dibuka keran impor gula besar-besaran. Wah, itu tentu saja kalau kamu penimbun gula itu akan mengeluarkan gulanya semuanya ya, sehingga akan terjadi ini meningkat supply-nya. Karena kalau kamu tahan nanti bulan depan banjir gulanya ya, kamu akan rugi ya, produsen gula akan rugi gitu. Kemudian jumlah penjual ya, kalau penjualnya banyak otomatis nanti supply-nya banyak ya, kalau penjualnya sedikit ya supply-nya sedikit. Sudah ya. Oke, sekarang efeknya ya. Jadi kalau harga seperti yang saya jelaskan tadi, itu yang terpengaruh adalah kuantitasnya ya, kuantitas yang diminta, bukan permintaannya ya, sehingga akan menimbulkan pergerakan ya. Tapi kalau yang berubah selain harga, itu nanti yang berubah adalah permintaannya ya. Jadi kurvanya itu bisa bergeser ke kiri, bisa ke kanan ya, tergantung kasusnya apa ya. Kalau pendapatannya naik ya kurvanya geser ke kanan. Kalau pendapatannya turun ya kurvanya geser ke kiri gitu ya. Kalau selain harga ya, penawaran juga sama ya. Ini contoh ya, kita ilustrasikan ya biar kamu paham ya. Ini contoh pergerakan ya, pergerakan. Ini yang berubah nih harganya ya. Ini misalnya harga telur itu awalnya 6.000 ya, awalnya 6.000, lalu harga telur naik menjadi 7.000 kan? Itu permintaannya tetap ya, masih di kurva yang sama, cuma kuantitas yang diminta turun. Tapi masih di kurva yang sama, itu namanya pergerakan. Demikian juga kalau harganya turun ya. Nah itu kurvanya kan tetap nggak kemana-mana kan kurvanya kan. Tapi kuantitas yang diminta naik. Ya itu yang disebut dengan pergerakan. Bukan pergeseran ya. Kalau geser itu kurvanya gerak, geser ya. Tapi kalau pergerakan itu hanya titiknya aja yang berubah ya. Nah, kayak gitu. Karena yang berubah kan harganya kan. Tapi kalau yang berubah selain harga ya, misalnya pendapatan ya, kamu dapat beasiswa tiap bulan 1 juta, walaupun harga telur di pasar tetap, konsumsi telur kamu gimana? Naik, turun, atau tetap? Nah, pasti naik kan, karena kamu dapat beasiswa. Apakah masih di kurva yang sama? Enggak, karena harganya tetap, tapi permintaannya naik itu ya, tidak tercover di kurva semula, sehingga kurvanya akan bergeser ke kanan. Nah gitu, itu disebut dengan pergeseran ya, karena yang berubah selain harga. Pendapatan misalnya ya. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya kamu orang tua kamu kena PHK gitu ya, sehingga uang saku kamu dikurangi, biasanya dapat 1 juta sekarang tinggal 200.000 misalnya, bagaimana dengan konsumsi telur kamu? Ya pasti turun kan, kamu akan berhemat gitu loh. Walaupun harga telur di pasar tetap, tapi karena kamu itu uang sakunya dikurangi ya, otomatis akan mengurangi permintaan, tidak di cover di kurva permintaan semula, kurvanya akan bergeser ke kiri ya. Nah, sehingga permintaan telur itu akan berkurang. Itu yang disebut dengan pergeseran ya. Kalau penawaran juga sama ya. Kalau yang berubah harga itu hanya menggerakkan kurva. Kalau yang berubah selain harga itu akan menggeser. Misalnya ini ya, harga telur ya. Misalnya harga telur itu awalnya 6.000 ya. Awalnya 6.000. Lalu kalau harga telur naik menjadi 7.000, maka kuantitasnya akan naik. Kuantitas yang ditawarkan ya. Kalau penawarannya tetap, karena yang berubah harganya ya. Demikian juga kalau harganya turun dari 6.000 menjadi 5.000 ya, itu kurvanya juga tetap, cuma kuantitas yang ditawarkan turun ya, sehingga titiknya akan bergerak ya, bergerak di sepanjang kurvanya itu gitu. Kurvanya nggak berubah, yang berubah hanya kuantitas
yang ditawarkan, karena yang berubah hanya harganya, begitu ya. Tapi kalau yang berubah misalnya selain harga ya, teknologi gitu ya, ditemukan teknologi baru ayam hybrid sekali bertelur 5 butir, telur 5 butir gitu kan. Walaupun jumlah ayamnya tetap, tapi karena ada teknologi baru ya, otomatis bertelurnya tambah banyak. Nah, harga di pasaran telurnya tetap ya, cuma gara-gara ada teknologi baru, satu ayam bisa bertelur 5 butir sekali bertelur. Dengan ayam hybrid tadi ya, otomatis supply-nya akan bertambah. Tidak tercover di kurva semula ya, karena kurvanya harus bergeser ke kanan. Nah, itu yang disebut dengan pergeseran. Kenapa? Karena yang berubah selain harga, yaitu di sini teknologi kan. Atau misalnya kasus yang lain, tiba-tiba terjadi bencana alam ya, kadang-kadang pada ambruk, atau bisa juga kena penyakit ya, ayamnya pada mati kan. Nah, itu harga di pasaran itu misalnya tetap ya, harga telur ayam tetap. Cuma karena banyak kandang ayam yang ambruk atau banyak ayam yang mati kena penyakit, otomatis supply telur akan berkurang kan. Walaupun harganya tetap ya, supply-nya akan berkurang. Tidak tercover di kurva semula, karena harganya tetap gitu loh. Sehingga kurvanya akan bergeser ke kiri ya. Itu gara-gara bencana alam tadi, gara-gara kena penyakit kan. Yang berubah selain harga, itu akan menghasilkan pergeseran. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan kamu mulai paham ya, apa itu perbedaan pergerakan dan pergeseran kurva permintaan ya. Oke, sebagai penutup ini ada tugas individu ya. Carilah pokok berita-berita di koran ya, atau di koran online ya, dan gambarkan grafiknya ya, tentang apa saja yang menggerakkan kurva permintaan, lalu yang menggeser kurva permintaan. Kemudian apa saja yang menggerakkan kurva penawaran dan apa yang menggeser kurva penawaran ya. Waktunya 1 minggu ya, dikumpulkan minggu depan di Google Classroom ya. Baik, terima kasih, itu materi kuliah kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kamu semakin paham apa itu demand dan supply, sehingga kamu akan makin mudah memahami konsep-konsep ekonomi berikutnya ya. Mari kita akhiri, terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.